Makin panas pemakzulan Gibran, advokat dan purnawirawan TNI sepakat lengserkan tapi DPR slow respon. Rakyat bersama sesepuh TNI dukung pemakzulan Gibran. Guys, walaupun banyak yang mengkritik tuntutan pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI, tapi ternyata rakyat itu aslinya mendukung sepenuhnya tuntutan tersebut loh. Bagi Buniani, para sesepuh TNI itu pasti cinta Indonesia. Jadi rakyat juga ikut dukung tuntutan tersebut agar dikabulkan. Apalagi tuntutan sesepuh TNI itu bukan gerakan politik, tapi upaya untuk menjaga keutuhan Indonesia dari ancaman kehancuran. Kami bersumpah dengan negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Forum Purnawirawan TNI kecewa sikap DPR yang belum merespon surat usulan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut dikirimkan ke DPR dan MPR pada 2 Juni lalu. Namun hingga 1 bulan tak ada tanggapan. Forum Purnawirawan TNI pun mengancam menduduki komplek MPR DPR jika tak ada respons sama sekali dari parlemen. Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya, kita duduk ke MPR, Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan. Ketua DPR Puan Maharani menyebut belum menerima surat Forum Purnawirawan TNI. Namun Puan bilang bakal mengecek kembali dan berjanji pimpinan DPR bakal mempertimbangkan langkah yang bisa dilakukan terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran. Terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Saya kira kita jangan menggeneralisasi ini yang mengajukan adalah Purnawirawan TNI. Dirty vote itu nggak ada hubungannya dengan 01 ataupun 03. Kalau masih belum clear silakan dicek lagi. Tapi kita fokus di hari ini dengan mengatakan bahwa DPR itu konteksnya dalam hukum tata negara adalah wakil rakyat. Kalau ada siapapun yang mengajukan surat apapun, terlepas dia mau Purnawirawan TNI kah, atau tukang bakso kah, atau siapa saja, harus direspon. Kalau misalnya DPR merasa bahwa oh ini nggak cukup kualifikasinya nanti seperti apa, tapi tetap untuk mengambil putusan atau keputusan bahwa hal tersebut tidak layak untuk dilanjutkan kah, atau misalnya ada masukan lain dan seterusnya, harus dibicarakan dulu. Yang dipermasalahkan adalah argumennya, sebenarnya itu bukan argumen, lebih kepada alasan dari ketua DPR bilangnya oh saya belum terima tuh, kemudian menyalahkannya pada staf administrasi. Itu yang saya kira sebenarnya perlu kita soroti dalam konteks hukum tata negara. Harusnya itu kan hal kecil ya. Kalau memang ada persoalan politik yang mereka belum selesaikan, juga nyatakan sudah terbuka. Intinya proses dulu kalau ada surat masuk, karena ini adalah tugas dari DPR sebagai lembaga legislatif. Pasal 7A 7B jelas mengacunya kepada DPR. Harusnya begitu merespons. Kalau mengacu ke tatip, ini gimana kalau menurut Anda, Mbak Bibip? Kan DPR juga punya tatip merespons hal apapun yang dikirimkan kepada DPR, termasuk surat ini. Ya, jadi dalam tata tertib DPR itu memang aturan mainnya tentu saja mengagendakannya dulu dalam rapat paripurna, dan biasanya untuk menentukan agenda apa yang akan dibahas dalam rapat paripurna itu ada rapat
BAMUS atau semacamnya. Ya. Jadi badan musyawarah itu isinya memang pimpinan-pimpinan fraksi. Jadi kayak mini DPR-nya ya. Mereka yang menentukan. Nah, kalau kita cek apa agenda rapat paripurna yang sudah terjadi, karena mereka memang baru selesai reses kan, itu belum diagendakan sama sekali. Nah, dalihnya adalah suratnya belum ada. Padahal kita semua tahu, saya yakin bahkan Mas Radli, saya sendiri dapat tembusannya kan, karena itu surat terbuka. Artinya argumen bahwa saya belum lihat tuh, belum tahu tuh, itu argumen yang juga apa ya, semacam menghina akal sehat juga gitu. Kenapa sih tidak diselesaikan saja? Sekali lagi, kalau saya dalam posisi normatif dulu untuk melihat aspek hukum tata negaranya. Nah, dalam konteks hukum tata negara, tinggal kalau tidak disetujui ternyata, karena ini memang semua tergantung pada koalisi Kim plusnya Prabowo, dan kelihatannya solid sekali di DPR gitu, jadi memang sulit ditembus. Tapi pun dalam situasi itu, bahas dulu, karena memang prosedur di tata tertib DPR seperti itu. Kalau mau ditolak silakan ditolak, tapi bahas dulu, respon dulu gitu. DPR sudah melakukan hal yang terbaik, terus smart dan juga bijaksana ya, karena memang tidak ada urgensinya dan manfaatnya surat dari para purnawirawan ini buat bangsa kita. Bahkan menurut saya cenderung hanya menjadi ajang untuk adu domba antar anak bangsa. Jadi kalau saya melihat bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan berlandaskan surat ini kan antara lain yang sebenarnya sudah selesai ya. Contoh mengenai putusan MK 90, terus putusan MK mengenai etika, itu kan sebenarnya udah selesai semua. Jadi dari awal ya kan, waktu pendaftaran itu kan Mas Gibran itu kan teman-teman anak-anak muda itu kan mengajukan, ada 21 pihak ya, mengenai Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 pasal 169 huruf Q, yang mana akhirnya salah satu dari mereka yaitu Saudara Almas dikabulkan oleh MK sebagian daripada gugatan itu. Dan itu kan sudah final and binding. Terus putusan MK juga mengenai etika itu kan akhirnya sudah dianulir dengan putusan petun dari Pak Anwar Usman. Nah, jadi menurut saya harusnya teman-teman ini ya kan, kalau memang nggak mau kemarin itu berkompetisi di Pilpres, harusnya Pilpres kemarin tuh diboikot gitu loh. Kita melihat Gibran kan tidak hanya di soal Putusan 90, ada banyak, ada Fufu Fafa, ada ijazah dan sebagainya, banyak begitu. Perbuatan tercela itu kan sesuatu yang bisa ditafsirkan luas, tapi dalam konteks pasal 7A kita harus lihat jabatannya. Karena pemakzulan itu, model pemakzulan kan sebenarnya model kalau zaman dulu itu ada yang namanya forum privilegiatum dalam hukum. Jadi pejabat publik memang harus diperlakukan secara khusus karena jabatan publiknya, dia harus bertanggung jawabnya lebih tinggi. Orang dia dipilihnya tidak mudah, digaji dengan pajak kita, jadi standar perilaku dia, standar etik dia harus lebih tinggi. Nah, itu yang menurut saya mungkin orang melihat, Fufu Fafa kan kenakalan anak-anak remaja, anak muda aja. Oh, kalau Anda mau jadi wakil presiden, rekam jejak Anda harus bersih. Tidak bisa ada yang bercanda-bercanda seksis dan lain sebagainya. Berarti Anda tidak punya kapasitas yang cukup. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menyebut telah menerima surat Forum Purnawirawan terkait usulan pemakzulan Gibran. Namun pimpinan MPR masih menunggu kajian dari Sekretariat Jenderal MPR soal tindak lanjut surat tersebut. Ya, kami juga sudah menerima surat itu. Tentu kita sedang menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang memang menyangkut surat tersebut. Jadi kami sifatnya dalam hal ini menunggu hasil kajian untuk kemudian kita lihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mempertanyakan urgensi dari tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, usulan tersebut tak akan diproses DPR. Ya,
Di mana kesalahannya, pertanyaan saya? Satu, apakah dia berkhianat pada negara? Apakah dia korupsi? Dan sebagainya. Kan nggak ada itu bukti-bukti yang mengatakan itu. Dan tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan itu. Memang semuanya itu tergantung dari elit. Tapi kalau lihat konstelasi politik yang ada sekarang, insya Allah tidak akan. Di dalam hatinya, bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 72, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 72 itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan, dimajukan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya itu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan, atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan itu. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sudah itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang apa? Negara lain kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempatnya di rumah kami, kata beliau kan, ya. Mungkin budayanya hanya budaya main. Apa yang sesungguhnya terjadi? Soal nanti Mas Gibran dimakzulkan, soal tidak, itu urusan MPR. Tapi saya mau tahu sebagai publik, orang yang mendalami politik ketatanegaraan, orang yang belajar hukum tata negara, orang yang belajar tafsir konstitusi, orang makin ke DPR makin kurang. Itu untuk menjelaskan politik tegangan tinggi. Memang kelihatan sekali bahwa di DPR sendiri juga tidak terlampau serius membahas soal ini ya. Dan itu artinya kan sebenarnya proses DPR itu adalah fraksi-fraksi ini kan kepanjangan tangan dari partai politik. Jadi dari situ kita bisa menangkap masih cukup kuat posisi Pak Jokowi itu belum sepenuhnya dia bisa dinetralisir lah kekuatan tangan cawe-cawenya begitu. Tapi kan kalau kita lihat, kalau dulu kan biasanya dalam beberapa kan Pak Jokowi datang ke Jakarta, kemudian makan malam dengan Pak Prabowo dan sebagainya. Ini kan sekarang kan udah lama banget kita nggak lihat kan seperti itu gitu. Nah itu yang saya kira mungkin kita, kalau saya sebenarnya sampai pada kesimpulan mencoba memahami mungkin yang terjadi pada Pak Jokowi itu lebih pada under pressure gitu ya. Dan kalau orang under pressure itu memang biasa reaksinya bisa sampai seperti itu gitu ya. Jadi under pressure kelihatannya ya Pak Jokowi dalam situasi semacam ini. Dan ini kalau Pak Jokowi aja bisa sampai seperti itu, saya nggak bisa membayangkan pada Gibran. Bagaimanapun juga nggak, kan Gibran ini juga manusia biasa, dia nggak mungkin menghadapi situasi ini dia bisa bertahan. Bapaknya aja yang udah cukup matang, udah punya pengalaman 10 tahun jadi presiden, begitu menghadapi situasi yang sangat menekan seperti sekarang. Karena dari sisi Pak Jokowi kan tekanan itu terhadap dirinya sendiri, dia kan soal status ijazahnya dan sebagainya.
terus kemudian soal hubungannya dengan Pak Prabowo dan sebagainya, itu kan pasti menekan dia, ditambah lagi dipersoalkan Gibran. Kan sebenarnya itu pasti langsung menonjok itulah ulu hatinya Pak Jokowi ya. Sementara Gibran, saya kira secuek-cueknya Gibran, dia nggak mungkin menghadapi situasi ini dengan luar biasa. Mungkin dia biasa di luar, mungkin dengan jawabnya seperti itu nggak mungkin, Mbak. Jadi mari kita lihat loh, jangan salah bagaimana penampilan Gibran, apalagi ini sekarang ini tekanannya itu kayak gelombang besar ya soal desakan untuk memakzulkan Gibran itu ya, bukan hanya Purnawirawan loh ya sekarang mereka. Jadi memang Purnawirawan, kenapa ini nggak dikhawatirkan kali, bagaimanapun juga para Purnawirawan ini adalah orang-orang yang punya kredibilitas tinggi, yang kemudian menimbulkan publik trust publik itu luar biasa terhadap mereka. Orang-orang ini kan mungkin kita tidak ingin membuat dikotomi antara sipil dan militer gitu. Tapi kan kalau namanya militer itu kan mereka disumpah untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa, keutuhan bangsa dan negara gitu. Jadi mereka ini orang-orang yang sebagian besar dari mereka udah punya kedudukan yang sangat tinggi waktu itu di lingkungan TNI dan juga di jabatan-jabatan sipil lainnya yang ketika mereka sudah pensiun kemudian aktivis sipil. Betul. Dan sebenarnya buat mereka waktunya untuk pensiun sekarang begitu ya, waktunya pensiun, menikmati legasinya, tapi mereka merasa tidak tenang. Ya itu tadi, itu nalurinya dari seorang tentara karena mereka disumpah untuk setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang mereka khawatirkan, dan mereka pasti melihat bahwa bahaya sekali nih dampaknya kalau ada orang seperti Gibran yang kemudian menjadi presiden nantinya, jadi wakil presiden seperti itu kemudian jadi presiden. Ini yang saya kira kenapa kemudian mereka menyuarakan soal pemakzulan, dan rakyat percaya pada mereka. Makanya kemudian barisan gerbongnya ini, kalau seperti gerbong kan mulai banyak terisi nih, gerbong di belakang itu jadi panjang gitu, gerbang pemakzulan itu. Betul sekali Mas Hersu. Jadi mereka ini banyak pendukungnya, para purnawirawan ini yang masuk ke dalam forum purnawirawan TNI gitu. Kemarin kan bertemu lagi ya Mas Hersu ya. Kemarin sore bertemu di sebuah lokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Dan ini rame betul ya, media maupun media media nasional, media yang di daerah lokal begitu, dan juga di medsos-medsos ramai betul. Saya sudah cek. Coba apa yang ditulis oleh Tempo, dia mengatakan Forum Purnawirawan TNI akan desak DPR respon surat tuntutan pemakzulan Gibran. Itu tadi seperti kata Mas Hersu, belum ada langkah pasti dari DPR yang sedianya begitu diharapkan akan dibacakan pada acara paripurna DPR, ternyata juga tidak dibacakan. Puan mengatakan itu masih di meja sekjen, belum dipelajari, belum didiskusikan. Takut betul begitu kan. Terus kemudian, atau setidaknya didiskusikan, terus kemudian apa jawabannya. Tapi kalau saya rasa mereka juga mengulur waktu. Ini dari segi strategi politik ya Mas Hersu. Mereka mengulur waktu agar lebih didesak lagi gitu. Jadi ada alasan kalau seandainya nanti mereka akhirnya mempelajari soal itu dan membuat keputusan soal itu. Ini seperti Kompas misalnya menulis Forum Purnawirawan TNI desak DPR tak lama-lama respon surat pemakzulan Gibran. Dan rencananya memang Jenderal Fahru Razi ini mengatakan dia salah satu menjadi pembicara, bahkan pembicara pertama pada forum tersebut. Ini sebuah jumpa pers gitu ya, pernyataan kepada pers menanggapi sikap dari DPR. Dia mengatakan mereka akan menemui SBY untuk memperjelas sikap SBY ini seperti apa. Dia sepertinya tidak menolak, tidak juga mengiyakan. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, ya, Pak SBY pasti tidak akan ya, diplomatis lah bahasa halusnya kita ngomongnya. Iya, SBY biasanya seperti itu. Tapi kalau melihat gesturnya kita baca saja, dia tidak mau menerima Gibran ketika Gibran itu sudah menjadi calon wakil ya. Iya, calon wakilnya dari Prabowo, dia tidak mau menerima. Bahkan Gibran sudah menemui AHY begitu kan, meminta waktu. Bahkan dia bersedia kalau seandainya harus ke Jawa Tengah begitu, datang ke rumahnya di sana asal bisa bertemu SBY. Saya rasa ini juga sebuah taktik yang disuruh oleh orang tuanya, yaitu oleh Jokowi. Tapi Pak SBY selalu berkelit, ada acara Demokrat lah, ada ini sedang ada di mana. Poli lah, Lebih penting poli lah ya. Nah, terus
Dan kemudian setelah AHY pun masuk ke dalam pemerintahan ini kan ya, kalau AHY ya dididik secara sopan, secara cerdas begitu ya, dia saja. Tapi kita melihat sekarang orang juga melihat bahwa yang menjadi anak emas dari Prabowo itu adalah AHY, Mas Hersu. Makin memanas pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Begitu kuatnya niat advokat dan purnawirawan TNI menginginkan Gibran lengser dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Kali ini Satuan Advokat turut melayangkan somasi ke Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hal ini karena mereka menilai keberadaan Gibran dalam jabatan sebagai Wakil Presiden di periode tahun 2024 sampai tahun 2029 telah mendelegitimasi pemerintahan hasil pemilu 2024. Termasuk Gibran dicap membuat noda hitam dalam sejarah demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Demi keabsahan dan legitimasi pemerintah hasil pemilu 2024, kami menyampaikan somasi pertama dan terakhir kepada Gibran agar dalam tempo 7 setelah menerima somasi ini, segera menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Bunyi somasi tersebut dalam rilis yang diterima tribunnews.com, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Apabila setelah lewat dari 7 hari setelah somasi ini diterima, Gibran tidak mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI, maka kami akan membawa permasalahan ini sebagai aspirasi masyarakat kepada MPR RI untuk menyelenggarakan sebuah sidang MPR RI guna mendiskualifikasi bukan mekanisme pemakzulan jabatan Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka. Kata Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, hingga kini pimpinan DPR RI belum menerima surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI, Wapres, yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Belum diterimanya surat tersebut lantaran, kata dia, masa sidang DPR RI baru saja dibuka pada Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025, lalu setelah DPR menjalani masa reses. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk, kata Puan saat jumpa pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025, dilansir tribunnews.com. Meski begitu, Puan memastikan pimpinan DPR RI bakal membaca dan memproses surat tersebut apabila nantinya sudah diterima. Dengan begitu, sejauh ini dapat dipastikan kalau surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI masih berada di Sekretariat Jenderal Setjen DPR RI. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya, kata dia. Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK tersebut lantas memberikan alasan soal belum diterimanya juga surat tersebut meski sudah dilayangkan sejak jauh hari. Kata Puan, surat memang sudah diterima oleh Setjen DPR sejak masa reses di pertengahan Juni kemarin, namun, DPR RI baru sekitar sepekan memasuki masa persidangan. Ya, surat dikirim dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa lalu masa sidangnya dan surat yang ada masih banyak sekali, tandas dia. Purnawirawan TNI geram. Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purn, Fahrul Razi mengungkap rencana untuk mendekati Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, di tengah mandeknya usulan mereka di parlemen. Pendekatan kepada SBY disebut akan dilakukan secara informal untuk mencari tahu keberpihakannya dalam gerakan ini. Kalau soal menemui itu kan bisa tertutup, ya. Mungkin nanti kita cari pendekatannya tidak formal, kata Fahrul Razi dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, dikutip Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Fahrul menilai SBY memiliki sikap yang berbeda dengan Presiden Jokowi pasca pensiun dari jabatannya. Menurutnya, SBY tidak lagi ikut campur dalam urusan politik praktis, sebuah sikap yang dianggap kontras. Kalau Pak SBY berbeda banget dengan Pak Jokowi. Begitu selesai masa tugasnya, dia nggak cawe-cawe lagi. Sehingga kita ingin tahu bagaimana keberpihakannya terhadap apa yang sedang kita lakukan, jelas Fahrul. Langkah ini diambil setelah surat usulan pemakzulan yang dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR belum menunjukkan progres signifikan. Reaksi pakar, Refly mengatakan, surat usulan pemakzulan memang harus disampaikan ke DPR, namun 500-an wakil rakyat itu hanya instrumen. Baginya, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan tergantung elit politik. Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elit sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja, tutur Refly dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Elit yang dimaksud Refly ada 8 orang.
Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya. Jika merujuk peta politik DPR, 8 orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen. Bukan mereka yang menentukan, bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan, tetapi para elit yang saya sebutkan tadi, Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya, kira-kira 8 orang saja, SBY termasuk, ujarnya menegaskan. Selain para elit tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat. Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Refly menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi, dan atau. Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya. Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi Article of Impeachment? Article of Impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal, eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas, dari